Halo semua, perkenalkan nama saya Lira Adela. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 penelitian saya pada mata kuliah Seminar Administrasi Publik. Pada penelitian ini saya membahas mengenai kualitas pelayanan publik e-governance di Kota Tangerang dengan studi kasus aplikasi Tangerang Live. Pada bab 3 ini yang pertama kali akan saya bahas yaitu mengenai paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang dimana pada paradigma ini itu bersandar sebanyak mungkin pada pandangan daripada partisipan tentang situasi tertentu. Dengan kata lain, ragam realitas dibangun melalui interaksi kehidupan sosial, individu, atau partisipan tersebut. Dalam penelitian kualitas pelayanan publik e-governance di Kota Tangerang, dengan studi kasus aplikasi Tangerang Live ini, paradigma konstruktivisme berarti bahwa pengukuran kualitas pelayanan itu tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif saja, tetapi juga menggunakan aspek kualitatif seperti pengalaman dan persepsi dari partisipan pengguna aplikasi Tangerang Live tersebut. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang detail mengenai fenomena pelayanan publik berbasis teknologi atau pelayanan publik yang dilakukan melalui aplikasi. Selanjutnya, dari segi manfaat, penelitian ini itu bersifat murni karena bertujuan untuk hal yang bersifat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan berpikir bagi peneliti selanjutnya dan berkontribusi terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian, misalnya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Lalu yang ketiga, yaitu ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada wawancara mendalam, dilakukan wawancara pada pihak terkait yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan. Wawancara ini dapat dilakukan kepada masyarakat Kota Tangerang serta instansi pemerintah Kota Tangerang yang sebagaimana lokus dalam penelitian ini ialah Kota Tangerang itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu ada dokumentasi. Teknik ini itu dilakukan dengan cara mengkutip dan meneliti dokumen-dokumen resmi, catatan-catatan, arsip, serta beberapa komentar para pengguna atau keluhan yang ada pada Play Store serta App Store terkait aplikasi Tangerang Live. Lalu yang ketiga di sini itu ada observasi yang dimana metode ini itu dilakukan secara langsung dari adanya pengamatan yang dilakukan di lapangan atau melalui aplikasi yang digunakan langsung oleh peneliti sehingga kita dapat menerka-nerka apakah keluhan yang diberikan oleh para informan itu sifatnya benar. Pada penelitian tentang kualitas pelayanan publik e-governance di Kota Tangerang dengan studi kasus aplikasi Tangerang Live ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini, data yang diperoleh melalui instansi pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat Kota Tangerang sebagai pengguna dari aplikasi Tangerang Live. Yang selanjutnya itu ada lokus penelitian. Penelitian ini itu dilakukan di kantor instansi pemerintah Kota Tangerang dan Kota Tangerang itu sendiri, yang dimana kalau di Kota Tangerang ini sendiri itu lebih kepada masyarakat atau penduduk asli yang memiliki KTP domisili Kota Tangerang itu sendiri. Alasan saya memilih lokus tersebut karena Kota Tangerang memiliki aplikasi Tangerang Live yang merupakan salah satu inisiatif e-governance dalam menciptakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Kota Tangerang juga merupakan salah satu kota yang tengah menerapkan konsep Smart City untuk menyelesaikan permasalahan kota serta meningkatkan tata kelola kota. Kota Tangerang yang merupakan kota penyangga ibu kota DKI Jakarta tentu harus mampu menopang terutama dalam hal lonjakan penduduk. Lonjakan jumlah penduduk DKI Jakarta yang migrasi ke Kota Tangerang menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Tangerang melaju begitu tinggi yang kini jumlah penduduk Kota Tangerang mencapai 2 juta jiwa yang membuat Kota Tangerang semakin padat. Selain itu juga dalam lokus ini itu yang akan saya teliti lebih kepada kantor instansi pemerintah Kota Tangerang yang dimana karena kantor instansi pemerintah Kota Tangerang merupakan kantor pusat pemerintahan Kota Tangerang yang menangani berbagai masalah atau pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang kedua itu ada Kota Tangerang itu sendiri. Yang tadi itu saya jelaskan bahwa Kota Tangerang ini sendiri itu fokusnya lebih kepada masyarakatnya karena aplikasi Tangerang Live ini itu lebih ditujukan kepada para masyarakat atau penduduk yang bertempat tinggal dan memiliki KTP Kota Tangerang saja.
Selain dari masyarakat yang tidak memiliki KTP Kota Tangerang, itu tidak dapat mengakses fitur-fitur yang ada di dalamnya. Selain itu juga, Kota Tangerang itu telah mengimplementasikan berbagai teknologi dalam pelayanan publik, memberikan lingkungan yang baik untuk mengamati dan menganalisis keberhasilan dan tantangan e-governance. Namun, pada aplikasi Tangerang Live sendiri, pelayanan yang diberikan berupa informasi dan beberapa fitur di dalamnya itu masih kurang baik dirasakan oleh masyarakat. Karena masih banyaknya masyarakat yang berkomentar terkait aplikasi Tangerang Live tersebut kurang baik pada Play Store ataupun App Store. Yang pertama itu banyaknya pengguna yang berkomentar bahwa informasi yang diberikan di dalamnya itu masih minim. Lalu fitur yang ada di dalamnya juga itu masih sangat sedikit dan sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses fitur-fitur tersebut. Lalu yang ketiga itu aplikasi yang lemot dan terkadang tidak dapat diakses oleh para pengguna. Namun banyak juga yang berkomentar bahwa dalam proses registrasinya juga di aplikasi Tangerang Live ini tuh harus mencantumkan foto KTP. Mungkin tujuan dari pemerintah sendiri itu ingin mengetahui bahwa yang mengakses ini itu penduduk Kota Tangerang. Namun banyak juga masyarakat yang berkomentar bahwa aplikasi ini itu seperti aplikasi pinjol yang dimana ketika kita meregis aplikasi ini tuh kita harus mencantumkan foto KTP seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu sistem yang ada pada aplikasi ini juga masih sangat lambat dan tidak ada perbaikan terkait aplikasi tersebut, sehingga banyak kayak masyarakat yang masih acuh akan adanya aplikasi ini. Mereka enggan menggunakan aplikasi ini karena menurut mereka, yang dimana mereka berpikir bahwa aplikasi ini dapat mempermudah mereka mendapatkan informasi, mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang. Namun mereka tidak mendapatkan itu semua dan mereka berpikir bahwa aplikasi ini itu tidak mempermudah mereka, melainkan mempersulit mereka ketika ingin menggunakan aplikasi ini. Lalu yang selanjutnya, kenapa sih saya memilih penelitian dengan judul tersebut? Karena judul ini tuh relevan dengan tren modern yang dimana pemerintah semakin mengadopsi teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun, pada studi kasus aplikasi Tangerang Live ini itu pemerintah Kota Tangerang sendiri itu masih perlu adanya peningkatan, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui aplikasi dapat mempermudah dan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik. Bukan hanya pemerintah itu hanya mengikuti tren-tren yang saat ini sedang berlangsung, yaitu dimana setiap kota juga ingin berbondong-bondong kayak membuat aplikasi pelayanan publik yang baik berbasis teknologi informasi. Namun ketika pemerintah membuat aplikasi tersebut hanya mengikut-ikut saja, tetapi fungsinya tidak ada, itu sama aja nihil hasilnya. Karena yang diharapkan oleh masyarakat sendiri itu pemerintah membuat suatu gebrakan dengan membangun atau membuat sebuah inovasi aplikasi pelayanan publik yang dapat mereka akses dan mempermudah mereka dalam penggunaannya, bukan hanya kayak ya nama saja. Kayak misalkan di Kota Tangerang ada aplikasi yang bernama Tangerang Live, namun dalam hal ini tuh aplikasi ini tuh fitur-fiturnya itu masih kurang bisa diakses oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat Kota Tangerang itu sendiri. Penelitian ini juga dapat kita ketahui bahwa aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Tangerang itu kepada penggunanya, khususnya masyarakat Kota Tangerang, itu masih kurang efektif dan efisien, yang dimana dalam penggunaannya kualitas yang diberikan itu masih kurang baik, kayak masih minim lah akan kata efisien dan efektif yang digunakan oleh penduduk, oleh masyarakat. Lalu selanjutnya itu, penelitian ini juga memiliki potensi dampak besar pada peningkatan kualitas masyarakat melalui peningkatan efisien dan transparansi pelayanan publik yang seharusnya bisa diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang pada aplikasi ini. Namun hal ini itu masih minim ataupun belum terlaksana dengan baik. Selain itu juga, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan aplikasi Tangerang Live dan layanan lainnya, sehingga aplikasi ini itu yang tadinya banyak masyarakat yang berkomentar bahwa aplikasi ini masih kurang baik, aplikasi ini masih lemot parah, aplikasi ini itu masih buruk di mata mereka, itu
Diharapkan pemerintah itu dapat membaca komentar-komentar mereka yang ada di Play Store ataupun App Store, sehingga mereka dapat melakukan gebrakan baru, sehingga bukan cuman aplikasi ini aja loh, maksudnya banyak loh aplikasi-aplikasi pemerintah di daerah lain itu yang udah bagus. Masa sih pemerintah Kota Tangerang dalam membuat sebuah aplikasi itu masih kayak gini doang, nggak ada gebrakan baru, nggak ada pembaruan baru yang dimana masyarakat mengharapkan bahwa aplikasi ini tuh dapat mempermudah mereka mengakses segala sesuatu pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada bab 3 penelitian saya yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik e-Governance di Kota Tangerang dengan studi kasus aplikasi Tangerang Live. Sekian, terima kasih.